Apa kalian tahu, di sebuah masjid besar di Sibolga, Sumatera Utara, tempat yang seharusnya jadi rumah kedamaian dan ibadah, justru menjadi saksi tragedi yang begitu memilukan. Ya, namanya adalah Arjuna, seorang mahasiswa muda yang baru berusia 21 tahun. Malam itu tanggal 31 Oktober, dia hanya ingin beristirahat. Tak ada niat jahat dan tak ada niat buruk. Dia tidur di Masjid Agung Sibolga, tempat yang selama ini terbuka untuk siapa saja yang ingin singgah sejenak. Tapi malam itu berbeda. Salah satu pelaku bernama ZP merasa tak senang melihat Arjuna tidur di sana. Entah kenapa emosi, sesaat, atau kesalahpahaman, ZP langsung memanggil keempat temannya. Mereka datang dan yang terjadi setelah itu sungguh-sungguh tragis. Arjuna dipukuli, dianiaya di dalam masjid, lalu diseret keluar. Kepalanya terbentur anak tangga, tubuhnya diinjak, bahkan dilempar dengan buah kelapa. Bahkan nih uang 10.000 ini pun diambil nih dari kantong. Gila emang tuh orang. Saat semuanya selesai, Arjuna tergeletak, terberdaya, dan nyawanya hilang di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu rumah Allah. Ya, alhamdulillah polisi kemudian menangkap kelima pelaku tersebut. Semuanya nelayan setempat. Saat ditanya motif mereka apa, mereka bilang mereka hanya merasa tidak nyaman ada orang tidur di masjid tanpa izin. Hanya karena alasan sesederhana itu, seseorang anak muda harus kehilangan hidupnya. Disinilah kita mesti berhenti sejenak dan mikir. Seberapa sering kita biarkan emosi kecil tumbuh jadi kebencian? Seberapa mudah kita menghakimi orang tanpa tahu cerita di balik layarnya? Arjuna mungkin hanya ingin beristirahat, tapi 5 orang yang melihatnya dengan prasangka menganggapnya gangguan, lalu mengambil nyawanya. Padahal bukan tugas dia buat ngambil nyawa, tolol. Padahal di masjid, tempat yang seharusnya suci, Rasulullah pernah bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa. Artinya siapapun yang datang dengan niat baik berhak mendapatkan tempat yang aman di masjid. Tapi malam itu yang terjadi justru sebaliknya. Kini kelima pelaku sudah ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal siapa yang salah, tapi tentang mengapa kemanusiaan bisa hilang begitu cepat, bahkan di tempat yang seharusnya paling dijaga. Semoga kisah ini bukan sekedar berita, tapi pengingat buat kita semua, buat lo, buat gue, buat kita semua, buat kaum siapapun, bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kekerasan atau pembunuhan. Karena saat kemarahan menguasai hati, kadang kita lupa yang kita sakiti bukan cuma manusia, tapi juga nurani kita sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Arjuna mendapatkan tempat yang terbaik